Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Nanda Fatul Muslimin dengan NIM 1904461. Kali ini saya akan mengerjakan tugas pengantar pendidikan yang membahas tentang dampak virus corona terhadap pengaruhnya terhadap bisnis dan apa tantangan yang akan dihadapi oleh pebisnis itu sendiri. Yang pertama, kita akan bahas apa itu virus corona. Nah, jadi virus corona itu dimulai di Wuhan, tepatnya pada 30 Desember 2019, di mana Komite Nasional Kesehatan di Cina itu mengeluarkan statement bahwa urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause. Jadi bahkan orang Cina sendiri itu tidak tahu bahwa apa yang sedang mereka hadapi sekarang ini. Dari bulan Desember sampai bulan April 2020, kasus negara yang mengalami dampak dengan virus corona ini sudah mencapai 93 negara. Dan hal inilah yang menyebabkan terganggunya siklus bisnis, siklus investasi dari dalam dan luar negeri. Mengapa bisa demikian? Itu dikarenakan adalah penurunnya permintaan. Negara-negara yang menerapkan sistem lockdown, mereka otomatis akan menutup orang-orang yang dari luar dan juga investasi-investasi dari luar negara mereka sendiri. Nah, penutupan suatu negara ini menyebabkan itu penurunannya harga komoditas barang yang ada di Indonesia. Karena pajak yang ada di Indonesia itu banyak yang memanfaatkan sektor ekspor untuk komoditi utama negara ini dalam membantu sistem perpajakan. Yang selanjutnya, lockdown ini sendiri berpengaruh pada sektor pariwisata. Mengapa demikian? Karena lockdown, negara-negara tidak akan memberikan peluang bagi masyarakat untuk datang dari luar negara tersebut ke negara yang ingin dituju. Contohnya, jika ada orang Cina yang akan berkunjung ke Indonesia, pemerintah telah menerapkan sistem bahwa orang-orang yang berada di luar negara Indonesia tidak dapat berkunjung ke Indonesia sampai wabah ini membaik. Kenapa demikian? Karena untuk menghindari penularan dari orang-orang yang berada di luar sana menjangkit orang-orang yang berada di Indonesia. Nah, lanjut balik lagi kepada sektor pariwisata. Pariwisata di sini menurunnya orang-orang yang berkunjung pada suatu lokasi, dan itu menyebabkan terganggunya perekonomian usaha kecil menengah dan mikro, usaha menengah kecil dan mikro. Dari sana itu pemerintah menerapkan diskon bagi siapa saja masyarakat yang akan berkunjung ke beberapa tempat di Indonesia. Karena apa? Karena agar tetap menjaga adanya devisa yang masuk dari orang-orang yang datang berkunjung ke suatu daerah. Contohnya, pemerintah memberikan diskon bagi orang-orang yang akan ke Medan, ke Lombok, ke Bali, dan beberapa daerah lain yang ada di Indonesia. Bukan hanya tiket pesawat saja, pemerintah juga memberikan diskon bagi hotel-hotel, bagi masyarakat yang akan mengunjungi suatu daerah dan akan menyewa hotel. Nah, di sini tantangan dari pebisnis adalah bagaimana seorang pebisnis dapat pintar-pintar dalam mengatur kebijakan, apa yang harus mereka lakukan dalam mengelola karyawan, apa yang akan mereka lakukan plan A dan plan B-nya saat wabah ini menjangkit dan berkepanjangan. Karena apa? Karena karena pebisnis
juga memerlukan biaya untuk membayar tenaga kerja, membayar peralatan, membayar perlengkapan yang ada di bisnis itu sendiri. Baiklah, setelah kita jelaskan tentang adanya banyak faktor yang terjadi akibat virus ini, virus yang bernama corona ini, kita berharap semoga Indonesia cepat pulih, cepat bisa kembali seperti Indonesia di sedia kala, masyarakatnya kembali tenang dan dapat beraktivitas seperti normal, agar semua ini pariwisata, perekonomian Indonesia akan kembali menjadi baik lagi. Dan kita berdoa semoga pejuang-pejuang kemanusiaan, dokter-dokter, tenaga medis selalu diberikan kesehatan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kurang maksimalnya video yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.